Tahun 2022 sudah ada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Kemenang, kemudian Keputusan Menak Nomor 83 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Kemenang, dan terakhir Kemenak Nomor 91 Tahun 2025 Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2025, dan yang terbaru kalau tidak salah satuan tugas ya, pembentukan satuan tugas. Kementerian Agama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai irisan yang sangat kental karena garapan atau sasarannya adalah sama, yaitu usia anak dan juga sekolah di bawah Kementerian Agama. Sinergi dan kolaborasi sudah dilakukan, tetapi mungkin masih perlu banyak evaluasi agar sinergi dan kolaborasi ini bisa berdampak lebih nyata terhadap adanya pencegahan dan penanganan kekerasan. Kalau untuk Kemenak di lingkungan satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama, kalau kami adalah pencegahan dan penanganan kekerasan yang dialami maupun yang dilakukan oleh anak dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Jadi ada kebersamaan atau sinergi, ada kesamaan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak gitu. Hanya saja ini belum maksimal, memang kami mengakui kolaborasi ini belum maksimal, dan kami melakukan penanganan kasus-kasus terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tidak semuanya berkoordinasi dengan Kemenak, ya, tergantung kasus dan di mana kejadiannya. Gitu. Jadi ini yang beberapa hal yang sudah kami lakukan, tapi tentunya kami masih perlu melakukan evaluasi dan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah dilakukan. Bu Titik mau menambahkan atau Pak Bulan? Saya kira sudah cukup lengkap dari mulai 2023 juga itu sudah sampaikan, kemudian yang terakhir KMA keputusan Menteri Agama nomor gas yang ditentukan oleh Kemenak itu untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Jadi kayaknya sekolah-sekolah madrasah, aliyah itu, dan juga pesantren. Jadi satgasnya itu di lingkungan pendidikan di bawah koordinasinya Kementerian Agama. Kalau Mendikti itu kan ada satuan tugas di lingkungan perguruan tinggi. Nah kalau ini satuan tugas di lingkungan pendidikan di bawah koordinasinya Kementerian Agama. Iya, jadi tidak hanya di pondok pesantren Mas, tapi Satgas ini diharapkan di seluruh lembaga pendidikan, di sekolah, madrasah, dan juga pesantren untuk bisa menciptakan pendidikan yang ramah anak. Satu lagi komitmen dari Kementerian Agama yaitu mereka kan menyelenggarakan award namanya pesantren transformatif, dan kriteria pertama adalah pendidikan yang ramah anak untuk menilai pesantren itu transformatif atau tidak. Silakan Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk peristiwa beberapa waktu yang lalu, kami berkoordinasi dengan seluruh dinas P3A baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Saya turun langsung di dua lokasi, yaitu di Cirebon dan Jawa Timur. Saya bertemu langsung dengan anak-anak gitu ya. Salah satu cerita aja yang di Cirebon itu, jadi anak-anak itu
mereka terprovokasi dari gadget. Jadi mereka lagi nongkrong gitu ya, lagi di tempat beli pulsa gitu ya, kemudian di WA oleh temannya, nonton demo yuk gitu. Jadi kemudian mereka diajak. Nah beberapa begitu. Kemudian ada juga yang terpancing dari TikTok gitu ya, mereka live gitu, ini lagi rame-rame siapa mau datang gitu, mereka datanglah. Nah begitu sampai di lokasi kejadian itu, gedung itu sudah terbakar. Artinya anak-anak ini bukan pelaku, dia hanya nonton saja gitu. Kemudian ketika dia sedang nonton, barang-barang dari gedung itu dikeluarkan. Misalkan kayak kursi, ya ada kursi yang besar gitu. Ada satu anak yang saya tanya, terus kamu begitu ngeliat kursi gimana? Saya nggak mau bawa bu, tapi ada bapak-bapak yang nyuruh saya bawa. Saya bilang bahwa rumah saya kecil, untuk apa kursi itu saya bawa? Gak apa, yang penting bawa aja gitu. Terus semua juga pada bawa kok, akhirnya anak ini bawa. Ketika bawa, baru mau ditaruh di motor, udah ada yang nawar. Kursi itu saya beli aja 100.000 gitu. Saya tanya uangnya untuk apa gitu. Uangnya ya untuk jajan-jajan aja gitu. Kemudian yang lain juga begitu, bawa TV monitor, bawa aja nggak apa-apa, ini semua udah dikeluarin kok gitu dari gedung karena gedungnya kebakar. Begitu dinaikin di atas motor udah ada yang nawar 100.000 juga gitu. Nah kemudian kita melakukan jadi waktu itu ada berapa ya, 14 anak kalau nggak salah yang Cirebon, saya lupa jumlahnya. Ada orang tuanya di situ, orang tuanya juga shock gitu ya, karena nggak nyangka gitu anaknya terlibat dalam kondisi seperti itu, dan anak ini juga nggak tahu demonya itu tentang apa gitu. Akhirnya kita negosiasi ya, karena yang mengajukan untuk diproses secara hukum adalah kalau nggak salah ketua DPRD ya, ketua DPRD. Tapi setelah kita negosiasi, kita menceritakan apa adanya, akhirnya tidak jadi. Kayaknya dicabut ya, tapi saya kurang akhirnya seperti apa, dicabut. Jadi dari ketua DPRD ini tidak jadi menuntut karena tahu bahwa anak-anak ini sebetulnya tidak punya niatan untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, kecemasan, kekhawatiran dari orang tuanya adalah bagaimana Bu Menteri, anak-anak kita kalau mereka sudah berurusan dengan kepolisian, dengan pihak keamanan untuk apa, kalau mau SKCK-nya seperti apa. Kemudian saya minta dengan Kapolres, karena ini murni bukan anak-anak ini tidak ada niatan. Akhirnya disepakati dengan perjanjian, kalau kalian melakukan seperti ini lagi tidak ada maaf dan tidak ada ampun. Kalau sekarang oke, karena kalian tidak paham. Tetapi proses untuk pembelajaran mereka tetap diproses secara hukum gitu ya, walaupun tetap berpihak kepada kepentingan anak. Jadi anak-anak ini tetap bisa melanjutkan sekolahnya, mereka tidak berada di kepolisian gitu ya, mereka pulang ke rumah tetapi harus lapor. Jadi tetap mereka bisa haknya untuk mendapatkan pendidikan juga tetap. Kemudian di Jawa Timur hampir sama, hanya saja ada beberapa yang niat bikin bom molotov karena belajar dari TikTok gitu. Ini juga kita sudah coba berdiskusi, mereka tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar secara online. Jadi hak terhadap anak-anak ini bisa terpenuhi khususnya dalam pendidikan. Itu yang tentang demo, tentang gadget. Dari kasus-kasus yang kami tangani langsung, khususnya kekerasan terhadap anak dan yang dialami oleh anak, salah satu faktor penyebabnya adalah gadget. Itu luar biasa pengaruhnya, karena anak-anak ini kan belum bisa menggunakan gadget secara bijak. Mana yang harusnya ditonton, mana yang harusnya
mereka lihat gitu ya, mereka belum punya kearifan untuk membatasi itu. Kalau kita tanya kepada orang tua juga mengeluhkan hal yang sama. Kami tidak bisa lagi Bu memantau apa yang ditonton anak-anak selama 24 jam. Bahkan penggunaan gadget anak-anak ini, mereka tidur sampai tengah malam karena keasikan nonton gadget. Kami sudah berkoordinasi dengan Komdigi. Komdigi sudah membuat PP Tunas ya, tetapi itu untuk provider. Jadi penyedia jasa, kalau mereka melakukan pelanggaran maka akan terkena sanksi dari kita gitu ya, dari Komdigi. Sedangkan kami sudah melakukan berbagai hal. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Presiden, yaitu Perpres tentang perlindungan anak di ranah daring. Ini sudah ditandatangani oleh Presiden, tetapi tentu kami butuh waktu untuk sosialisasi dan penerapannya. Untuk ini mungkin di bawah koordinasinya Pak Deputi PHA, kami persilahkan Pak Pri untuk memberikan informasi tentang hal tersebut. Terima kasih Bu Menteri.